Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai fotosintesis, yaitu kita akan belajar mengenai reaksi gelap atau siklus Kelvin. Untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin itu terjadi dalam stroma dari kloroplas, kemudian senyawa gula pada reaksi gelap itu dibentuk dari CO2 atau karbon dioksida. Reaksi ini tidak melibatkan secara langsung dalam pemanfaatan cahaya. Siklus Kelvin itu menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk bisa mengkonversi CO2 menjadi gula. Ada 3 tahapan dalam siklus Kelvin. Yang pertama adalah fiksasi karbon, kemudian yang kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi asektor CO2 atau RUBP. Nanda, ini adalah bagan dari siklus Kelvin atau reaksi gelap. Ini gambar kloroplas. Ini reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH. Yang ini akan digunakan dalam siklus Kelvin yang terjadi di stroma. Tahapan pertama, ini bisa kita lihat siklus Kelvin, itu tahapan pertama adalah fiksasi karbon, kemudian yang berikutnya adalah yang ini, reduksi, yang ketiga adalah regenerasi. Kita lihat dulu tahapan yang pertama, yaitu tahapan fiksasi karbon. Nah, pada siklus Kelvin, ini akan memasukkan CO2, kemudian akan berikatan dengan RUBP, yaitu gula berkarbon 5 atau ribosa difosfat oleh enzim Rubisco, sehingga akan terbentuk senyawa intermedier yang berkarbon 6 yang tidak stabil. Kemudian akan terurai menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat itu nanti akan menerima 1 gugus fosfat. Ini dari ATP menerima 1 gugus fosfat sehingga terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Nah, 1,3 bifosfogliserat itu nanti akan membentuk gliseraldehid 3 fosfat karena sepasang elektron dari NADH itu akan mereduksi 1,3 bifosfogliserat sehingga akan terbentuk gliseraldehid 3 fosfat. Untuk setiap molekul CO2 itu terdapat 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Satu molekul keluar siklus untuk nanti membentuk glukosa yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian yang lainnya akan didaur ulang untuk meregenerasi 3 molekul RUBP. Nah, regenerasi akseptor CO2 atau RUBP itu dari 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat disusun menjadi molekul RUBP yang membutuhkan 3 molekul ATP. Kemudian RUBP ini siap untuk menerima CO2 kembali dan siklusnya berlanjut. Seperti itu ya.
Jadi ada 3 tahapan. Ini tahapan fiksasi karbon, ini reduksi, dan ini adalah regenerasi. Terbentuknya kembali aseptor CO2 yaitu RUBP. Nah, seperti itu Ananda. Kita sudah pelajari mengenai siklus Kelvin yang terdiri dari 3 tahapan dengan menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Terjadinya itu adalah di stroma. Dimulai dari CO2 dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat menerima 1 gugus fosfat sehingga menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian berikutnya ada sepasang elektron dari NADPH, itu mereduksi 1,3 bifosfogliseraldehid sehingga terbentuk gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Untuk setiap molekul CO2 itu terdapat 6 G3P. Yang satu nanti akan membentuk sugar yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang 5 itu nanti akan mengalami regenerasi sehingga terbentuk 3 RUBP. Dan nanti akan berikatan kembali dengan CO2 sehingga siklusnya berlanjut. Seperti itu ya Nanda. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai tanaman C3, C4, dan CAM dalam melakukan siklus Kelvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.